Recording in progress. Oke. Gimana tadi pertanyaan aku? Kenapa mau ikut kelas logo desain ini? Aduh, pada malu-malu jawab nih ya kayaknya ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau aku sih dari dulu udah suka gambar-gambar ya. Awalnya dulu pas SD kan gambar-gambar anime kan ngetren itu kan. Tapi kalau sekarang masuknya di kafe gitu. Sebenarnya diajarinnya banyak gitu, nggak cuma logo desain doang, banyak banget yang diajarin. Tapi buat kali ini aku bakal ngajarin jadi mentor logo desain ke kalian ya. Ini yang tadi perkenalan, nama aku Jasmine, mentor di upskill.id. Nah, apa yang bakal kita pelajarin hari ini? Sebenarnya selama seminggu ini kita bakal belajar, ini hari pertama kita bakal introduction to design. Terus nanti day kedua bakal design thinking, di ketiga bakal basic logo, keempat bakal operating Adobe Illustrator sampai final project ya. Nah, nanti jangan lupa pokoknya sering-sering cek websitenya Upskill ya. Jangan kelewatan nyampe hari ke-6 gitu, karena final project sama pokoknya selama seminggu ini harus diselesaikan semua tugas-tugas, kuis, assignment, dan final project-nya ya. Biar nanti kalian juga bisa mendapatkan sertifikat gitu. Next, apa yang perlu disiapin yaitu PC atau laptop, sama tolong diinstal Adobe Illustrator-nya ya. Nah, kita bakal mulai materi hari ini yaitu Introduction to Design. Nah, apa yang bakal kita pelajarin itu adalah prinsipal sama elemen-elemen desain ya. Mungkin di sini ada yang pernah dengar atau ada yang pernah ngeliat-liat gitu di TikTok atau di mana. Kan sekarang di TikTok banyak banget ya konten-konten tentang graphic design atau logo gitu ya. Mungkin ada yang pernah ngedengar atau ada yang tahu apa sih elemen atau principle of design gitu. Kak Raffi nih, lagi mikir-mikir kayaknya. Nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Kak Sally? Nggak tahu sih, Kak. Nggak tahu. Berarti semua di sini baru beginner banget ya? Belum ada yang benar-benar ini ya? Nggak apa-apa. Biar kita bisa belajar bareng-bareng juga. Nah, pertanyaan pertama, what is design? Aku di sini udah ngasih satu quotes ya. Design is a principle of study and practice focused on the interaction between a person and a user, the man-made environment taking into account aesthetic, functional, contextual, cultural, and social consideration as a formalized discipline. Design is a modern construct. Jadi, apa sih sebenarnya desain itu? Nah, desain itu adalah sebuah studi atau praktek yang berfokus terhadap interaksi antara manusia dan suatu produk gitu. Jadi desain itu banyak elemennya. Ada elemen estetikanya, yaitu yang kita lihat itu beautiful gitu, kayak cantik gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat sunset itu kan cantik, itu estetik gitu kan. Terus juga kita nggak boleh membiarkan fungsionalnya nggak ada juga gitu. Tapi kita harus tetap membuat desain kita itu tetap berfungsi gitu. Dan ada konseptualnya juga dan ada kulturalnya juga. Jadi misalnya desain yang ada di Indonesia sama desain yang ada di Amerika beda kultur kan. Jadi beda gitu. Misalnya di Indonesia kita lebih
di setiap daerah kan kita punya adat-adat masing-masing gitu. Dan permasalahan-permasalahan ekonomi atau permasalahan ke masyarakat masing-masing yang bakal keluar di desain yang bakal kamu bikin gitu, produk yang bakal kamu bikin. Seperti itu. Ada pertanyaan kah? Mungkin aku ngejelasinnya terlalu belepotan atau enggak, ada yang nggak ngerti, ada yang gimana? Udah jelas atau masih ini? Karena aku juga baru pertama kali jadi mentor ya, jadi rada deg-degan juga. Kalau misalnya ada kekurangan atau apa, silakan bilang. Paham Kak, silahkan lanjut. Oke. Kita next kita ke apa aja elemen dan prinsip dari desain ya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa ya. Jadi elemen-elemen desain itu ada points, lines, shape, space, texture, color, sama motion. Itu apa aja? Points itu titik ya. Titik itu adalah permulaan dari segala sesuatu gitu. Kalau kita gambar titik dulu gitu. Walaupun kelihatannya kayak garis, tapi itu dimulai dengan titik gitu kan, kayak. Jadi penting banget gitu. Terus lines itu garis, shape itu bentuk ya. Terus space itu ruangan gitu. Terus tekstur itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang itu karena bertekstur gitu. Terus ada warna itu penting juga buat desain logo apalagi, sama motion juga. Nah, prinsipalnya apa aja? Unity and harmony, balance, scale and proportion, contrast and emphasis, sama rhythm. Itu ya. Kalau ada yang mau nyatet atau ya ada yang mau screenshot, silahkan. Aku tungguin 1, 2, 3. Materinya nggak dikasihin, Kak? Nanti bakal aku share di website-nya Upskill juga. Enggak. Ini yang layar yang di sini ini nggak akan dikasihin nantinya. Iya, nanti bakal aku share di website Upskill-nya. Jadi bakal kelihatan. Iya, Kak. Nih, bentar ya. Aku new share dulu. Kan kayak gini kan. Udah kelihatan belum website Upskill-nya? Udah. Oke. Udah. Jadi kan kayak gini. Nanti pas kalian masuk ke course-nya aku, bakal kelihatan kayak gini kan. Ya kan? Nah, nanti di kurikulum, nanti aku bakal aku upload di sini. Oke? Iya. Sip. Balik lagi. Ya. Jadi kita udah ngerti ya elemen sama prinsipal yang ada di desain. Nah, pertama desain elemen. Everything starts from a dot by Wassily Kandinsky. Sebenarnya dia adalah salah satu desainer yang ada zaman-zaman Bauhaus ya. Nah, bisa kita lihat dari satu titik aja kita udah bisa ngebuat satu seni ya. Jadi kita bisa dilihat di sini itu adalah style pointillism. Jadi gambarnya tuh nggak langsung pakai garis, nggak langsung diwarnain banyak, nggak langsung ini, tapi pakai titik-titik gitu. Jadi unik juga gitu loh. Nah, selanjutnya ada garis. Garis itu dibagi dua. Yang pertama itu geometris sama organis ya. Yang geometris ini garisnya itu mempunyai kesan yang impasif sama precise. Jadi kadang-kadang bisa terlihat kaku dan terhitung banget gitu.
Nah, kalau misalnya garis yang ekspresif atau organis, itu cenderung lebih emosional dan evokatif gitu. Jadi lebih melengkung, lebih mengikuti perasaan istilahnya gitu. Next. Nah, ini adalah outlines ya. Outlines itu adalah shape itu kan suatu apa ya? Suatu sorry aku rada nervous. Shape itu kan apa sih? Kok aku jadi lupa bahasa Indonesianya? You know lah, Bentuk. bentuk. aja nih. Iya, bentuk. Nah, shape itu kan bentuk kan. Nah, kalau outline itu describing sebuah bentuk gitu. Jadi menjelaskan sebuah bentuk tapi nggak diisi gitu kan, nggak pakai warna tapi cuman pakai outline-nya doang gitu. Nah, line as value. Bisa kita lihat di sini cara pengarsiran ya. Menggambar line yang berdekatan dengan satu sama lain itu bakal ngebuat suatu efek atau suatu tekstur yang membuat gambar itu terlihat lebih berdimensi gitu loh. From distance, these will merge together optically to give the impression of being gray. Jadi kan sebenarnya yang dari pensil itu cuman hitam doang kan. Habis itu di kertas itu cuman putih doang. Tapi kalau misalnya hitamnya itu diarsir dengan berdekatan gitu, bisa membuat suatu ilusi kayak arsiran dan lebih berdimensi gitu. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, misalnya kayak bolanya ini di bagian kanannya itu lebih bershadow gitu. Habis itu yang di bagian atasnya ini lebih ada highlightnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, ada juga imaginary lines. Di sini kita bisa lihat juga ada 4 lingkaran ya, tapi ada potongannya sendiri. Dan potongannya itu kelihatannya membentuk sebuah kotak ya. Padahal nggak ada garis kotak di situ ya kan. Tapi kita bisa ngelihat itu karena otak kita itu bisa memanipulasi sebuah gambar itu jika didesain dengan sebuah angle atau sebuah potongan yang tepat, itu kita bakal ngelihat hal yang lain gitu. Di sini kita juga yang di sebelah kanan, gambar yang di sebelah kanan yang warna biru, itu seperti kayak ada 2 garis di tengah yang membagi jadi 3 gitu kan. Padahal di situ nggak ada garis sama sekali. Tapi kita bisa merasakan ada garis di situ. Nah, itu garis. Ada yang mau bertanya, ada yang mau ini Kak kecepatan kayaknya. Gimana? Nggak ada sih, Kak. Aman ya, aman. Next, oke. Bentuk, kita masuk ke shape ya. Shape is an enclosed area that is identifiable, distinct from its background and other shapes. Jadi, sebuah bentuk itu ada di sebuah, misalnya di kertas ya, enclosed area itu misalnya di kertas atau di layar laptop kita atau layar HP, itu tuh di situ ada shape. Nah, terus itu tuh bisa dibedakan gitu. Jadi shape itu dengan background-nya. Misalnya kalau kertas warna putih gitu kan. Kalau shape-nya itu gambar kita gitu warna hitam misalnya. Nah, figure and ground. Jadi shape ini ada bisa dibedakan dengan 4 jenis ya. Ada outline yang tadi. Terus ada juga value differentiation, yaitu value itu adalah nilai ya, nilai
hitam dan putih dari satu karya gitu. Jadi karena nilainya itu biasanya abu-abu ya, karena hitam dan putih kan itu spektrum gitu. Jadi misalnya yang di belakang itu abu-abunya lebih muda, yang di depan abu-abunya lebih tua. Next juga ada texture differentiation gitu. Di belakangnya berbeda tekstur dengan shape yang ada, shape orangnya itu gitu kan. Jadi di belakangnya kelihatannya kayak titik-titik. Nah, terus yang di shape orangnya ini kayak jalanan atau aspal gitu ya, atau tembok atau yang lain gitu. Jadi bisa kelihatan gitu. Ada juga color differentiation, yang di belakangnya warnanya oranye, yang di depannya warna biru gitu. Jadi semuanya ini bertujuan untuk membedakan antara background dengan shape yang ada gitu. Nah, geometrik atau rectilinear shape biasanya itu kelihatannya kaku ya. Sebenarnya nggak cuma yang lurus-lurus doang, tapi kelihatannya precise gitu, kelihatannya teratur gitu. Jadi ini ada yang melengkung juga, tapi nggak kelihatan kayak berperasaan banget gitu. Nah, beda dengan curvilinear dan biomorphic shape gitu. Kalau ini lebih kelihatan lebih lentur gitu kan, bisa kelihatan kan bedanya. Jadi lebih melengkung-melengkung, lebih ke alam gitu kan. Shape-shape yang ada di alam tuh biasanya lebih biomorphic gitu. Jadi kalau yang ini lebih kaku, yang ini lebih lentur gitu. Dan ini semua bisa kita terapkan langsung gitu kan nanti ke desain logo kita gitu. Kalau misalnya contohnya ya, kita ngedesain buat perusahaan kosmetik yang natural gitu. Nah, bisa aja kita memakai yang shape-shape yang lebih biomorphic ini. Karena lebih cocok dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut gitu. Atau kalau misalnya perusahaan kayak perbelanjaan gitu kan, Shopee gitu. Mungkin karena lebih teratur gitu kan, nggak terlalu berhubungan dengan alam atau nature gitu, bisa menggunakan shape-shape yang lebih geometrik gitu. Next, ada positive and negative space. Nah, kadang-kadang kita ngelihat kayak buat desain kita cuman mementingkan yang shape-nya doang gitu kan. Background-nya kita nggak mementingkan gitu. Padahal negative space juga penting gitu. Karena dengan negative space kita juga bisa menggambarkan hal-hal yang sebenarnya nggak ada, tapi saat orang lihat itu seolah-olah ada gitu. Jadi misalnya di sini sebenarnya yang digambar itu cuman bentuk orang ya, kepala, terus tangan, sama badan gitu kan. Tapi di tengahnya itu dibolongin, jadi kelihatan kayak hati gitu. Terus yang di sebelah kanan juga kelihatan kayak ada burung yang terbang, tapi juga ada ikan gitu kan. Itu semua karena mereka mengakali negative space-nya gitu. Next, tekstur ya. Tekstur dibagi dari 3, yaitu tactile texture, collage, terus yang ketiga ada pattern ya. Nah, tactile texture itu adalah random, terus naturalistic quality in texture is to random. Oke. Jadi tekstur ini yang bisa kita rasa gitu di tangan kita, misalnya kain.
tekstur kain itu halus gitu kan, tekstur bantal halus, tekstur kapas halus, sedangkan tekstur batu itu kasar gitu kan, tekstur daun itu semua kan punya tekstur yang berbeda-beda ya. Tekstil tekstur itu yang bisa kita rasakan di tangan gitu. Jadi biasanya lebih natural gitu dan lebih random. Paula Rego bilang, in college you're doing it in stages. You first of all draw it on the paper, then you cut it up, then you paste it down, then you change it, then you shove it about, then you may print bits of it over. You're not making the picture there and then, you're making it through a process. Next adalah collage ya. Jadi collage itu adalah sekumpulan potongan gambar-gambar atau penggabungan antara beberapa tekstur dan beberapa gambar dipotong-potong menjadikan satu karya visual gitu. Next ada pattern. Pattern itu adalah motif yang berulang ya. Sorry. Motif yang berulang. Recurring thematic element or repeated feature in design gitu. Jadi seperti yang kita lihat, misalnya ini seperti honeycomb pattern ya. Honeycomb itu yang ada sarang madu gitu kan. Bisa kita terus juga ada yang kayak diamond gini. Terus ada lingkaran. Jadi pattern itu biasanya berulang. Jadi lebih konsisten daripada tekstil tekstur gitu. Lebih konsisten. Karena ini biasanya dibuat oleh manusia gitu. Next, color. Ini penting banget ya buat desain logo. Jadi color itu adalah the property possessed by an object of producing different sensation on the eye as a result of the way it reflects or emits the light. Jadi sebenarnya kita ngelihat warna itu karena pantulan cahaya ya. Jadi kita bisa ngelihat daun tuh warna biru karena dari matahari cahayanya masuk ke bumi, habis itu dari daun itu memantulkan sebuah sinyal ke mata kita. Nah, setelah itu baru kita bisa ngelihat warna hijau itu. In a physical sense, there's no such thing as color. Jadi sebenarnya color itu bukannya nggak ada, tapi kayak karena kita bisa ngerasain itu karena kita ngelihat cahaya. Kalau misalnya nggak ada cahaya sama sekali, yang bisa kita lihat cuma hitam doang gitu sebenarnya. Jadi itu tuh cuman different wavelengths gitu. Next, ada additive mixing, yaitu light based color. Light based color itu di saat warna-warna dicampurkan itu menjadi warna putih gitu. Nah, kita bisa ngelihat contoh nyatanya banget itu di layar handphone atau layar laptop kita. Jadi layar kita itu adalah penggabungan dari warna gitu. Jadi ini biasanya tuh lebih sering kita lihat di alat-alat elektronik gitu ya. Nah, kalau misalnya subtractive mixing ini adalah pigment based color. Jadi semakin kita campur, bakal jadi hitam gitu. Jadi ini kalau yang ini lebih, contohnya tuh kayak cat gitu kan. Kalau misalnya kita campur cat, pink, biru, merah, kuning, kita campur semua, lama-lama jadi tambah gelap kan warnanya gitu. Nah kalau yang ini itu namanya subtraktif. Nah, biasanya kita bisa lihat di printer itu biasanya namanya CYMK gitu kan. Kalian tahu kan, kayak tinta printer gitu.
Nah, selanjutnya ini ada satu penemu, yaitu namanya Johannes Itten. Dia itu penemu 12 step color wheel gitu. Jadi kita kan biasanya diajarinya ada warna-warna primer, terus ada sekunder sama ada tersier ya kan. Dia ini merangkum semua warna itu menjadi 12 step gitu. Terus ada 7 color yang kontras. Dan ini tuh udah digunakan di desain banyak banget. He who wants to become master of color must see, feel, and experience each individual color in its many endless combination with all other colors. Jadi kalau misalnya kita mau membuat desain yang enak gitu, kita harus mencoba berbagai macam kombinasi warna gitu. Karena kita bakal dengan bereksperimen itu, kita bakal menemukan satu yang cocok dengan produk logo yang bakal kita bikin gitu. Next ada Thomas Young dan Hermann von Helmholtz. Dia itu penemu color vision. Dia itu memperkenalkan terms kayak hue, saturation, sama brightness gitu. Dan dia itu mendemonstrasikan perbedaan antara yang tadi light base color sama pigment base color itu. Nah, light base color yang tadi itu, yang kita bisa lihat di layar HP atau di layar komputer kita, itu namanya RGB ya. Nah, properties of color. Jadi kita bakal belajar tentang beberapa macam properti-properti yang ada di warna. Yang pertama itu primary color ya. Yang ada di primary color ini adalah merah, biru, sama kuning. Next, ada secondary color. Ini adalah penggabungan antara primary color yang tadi ngebuat warna yang beda lagi gitu. Jadi misalnya warna merah dan biru dicampur bakal jadi warna ungu gitu. Terus warna merah sama kuning dicampur jadi warna oranye. Sedangkan warna biru sama warna kuning dicampur bakal jadi warna hijau. Itu adalah secondary color. Next ada tertiary color. Itu percampuran antara secondary color sama primary. Jadi antara biru sama ungu itu menjadi biru ungu. Antara biru sama hijau jadi biru hijau. Dan selanjutnya gitu. Bisa kalian cari-cari sendiri. Nah, kalau complementary ini, dia itu warna yang berseberangan dengan satu sama lain itu. Jadi, misalnya di sini ada warna kuning. Dia berseberangan dengan warna ungu. Itu. Jadi, kadang-kadang kita sebagai desainer, kalau misalnya nggak tahu, mau pakai kombinasi warna yang mana gitu kan. Kombinasi warna complementary ini hampir selalu berhasil gitu, hampir 100% berhasil terus gitu. Next ada split complementary. Jadi ini tuh seperti yang bisa dilihat di kanan atas ini tuh kayak misalnya dari ungu gitu. Ungu itu split complementary-nya, kalau complementary-nya kuning, split complementary-nya itu ada di sebelah-sebelahnya kuning gitu. Jadi bisa dipakai juga. Next, ada triadic. Kalau triadic ini sepertiga dari warna itu. Jadi
pembagian warna yang rasionya tuh sepertiga gitu kan. Jadi kayak apa ya, kayak pizza gitu. Kayak huruf Y gitu. Terus ada double complementary, itu sama kayak yang tadi complementary, tapi ditambah satu lagi gitu. Ditambah complementary yang lain gitu. Jadi ungu merah sama hijau kuning, sama ungu sama oranye gitu. Ungu biru sama oranye. Next ada analogus. Nah, analogus itu adalah warna yang bersebelahan gitu. Jadi masih mirip dengan monokromatik, tapi analogus itu lebih ke bersebelahan. Jadi misalnya bisa aja kita pakai ungu merah dengan oranye. Sedangkan kalau monokromatik itu lebih ke oranye ke putih gitu. Jadi penggabungan warna. Nah, kalau properties itu memperbolehkan kita untuk membedakan dan mendefine color gitu. Jadi kalau misalnya kita lebih familiar dengan color properties ini, kita bisa lebih baik membandingkan dan adjust color dengan satu sama lain sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, next, apa itu hue ya? Tadi kita udah sempat mention, hue itu adalah nama warnanya itu dari satu spektrum itu. Jadi namanya itu misalnya merah gitu kan. Kalau kita pakai bahasa Indonesia merah, hijau, kuning, biru. Kalau pakai bahasa Inggris red gitu kan, orange, yellow, green gitu. Sebenarnya aku ada ini sih, tapi aku lupa ngambil. Ada color wheel, aku punya color wheel yang fisik gitu, yang ada beneran. Tapi aku lupa ngambil. Next itu adalah tint ya. Tint itu a light value of a hue made by mixing the hue with warna putih gitu kan. Jadi tint itu adalah misalnya kita punya warna merah. Jadi bisa kita bilang warna pink itu adalah bentuk tintnya warna merah gitu. Karena warna merah ditambah dengan warna putih itu menjadi warna pink gitu kan. Jadi kata tint ini adalah penggabungan putih dengan warna pure warna yang kita punya itu. Next itu ada shade ya. Shade itu adalah a dark value of a hue made by mixing the hue with black. Jadi kebalikannya dari tint, shade itu adalah warna dicampur dengan warna hitam gitu. Jadi bakal menjadi lebih gelap gitu. Kalau next ada tones gitu. Tones is a dual value of a hue made by mixing the hue with gray, resulting a dual color gitu. Jadi kalau misalnya tones itu warna plus warna abu-abu. Jadi tint itu ditambah warna putih, shade itu ditambah warna hitam, tones itu ditambah warna abu-abu. Tuh. Next ya. Next, achromatic. Achromatic itu adalah color scheme terdiri antara hitam, putih, sama abu-abu. Jadi nggak pakai warna yang ada di color wheel itu nggak pakai itu. Nggak pakai merah, nggak pakai biru, nggak pakai hijau, nggak pakai kuning gitu. Sedangkan monokromatik itu adalah color scheme yang cuma menggunakan satu hue doang dan kombinasi antara tints dan shade dari hue itu gitu. Jadi penggabungan misalnya di sini kelihatannya ungu ya. Ungu ditambahin hitam, ungu ditambahin putih, tapi masih satu
satu warna gitu. Ditambahin, dikombinasikan dengan putih sama hitam aja. Jadi kelihatan kayak gradasi. Gitu ya. Next itu adalah polychromatic. Polychromatic itu a color scheme that uses more than one hue. Jadi menggunakan lebih dari satu warna gitu. Misalnya hijau, biru, ungu gitu kan. Random. Gak random juga sih, terserah kamu, tapi namanya itu adalah polychromatic. Next. Ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan sejauh ini? Gimana? Aman? Halo Kak Raffi, Kak Shelly, Kak, oh ada Kak Muhammad Haidar nih, baru join kita ya. Halo. Halo Kak, Ya. Dari mana Kak Haidar ya? iya Kak, dari Jember Kak. Oh Jember, oke. Aku dari Bandung. Baru ikut atau kayaknya udah kelewat banyak ya? Iya Kak, sorry lagi ini bantuin Mama bikin takjil. Waduh, mantap banget nih bikin takjil. Sharing-sharing dong Iya kita. Kak, boleh. Ntar aku kirimin deh. Oke. Jadi gimana yang lain yang udah merhatiin materinya? Ada pertanyaankah atau nyampe saat ini masih jelas, aman? Sejauh ini masih jelas dan aman Kak, cuman kadang kesusahan untuk milih warna sih Kak. Tadi pas ikut warna nyampe mana ya? Nyampe yang ini, Ulang ya? membahas yang monokromatik. Oh, oke. Jadi tadi kita ngebahas kalau bagian yang warna ya, itu banyak banget. Jadi ada warna-warna primer, ada warna sekunder, sama ada warna tersier gitu. Bisa kita pakai kombinasi-kombinasi warna ini kalau misalnya kita nggak tahu. Next juga ada warna complementary. Sorry ya, ini aku ulang dulu buat teman-teman yang lain karena Kak Haidar baru ikutan juga. Buat nge-recap aja, bentar. Complementary itu adalah warna yang berseberangan dengan satu sama lain gitu. Misalnya warna ungu dengan warna kuning, ini berseberangan. Sedangkan yang di sini itu adalah warna ungu merah dengan warna hijau kuning gitu. Jadi berseberangan, hampir kalau misalnya dipakai ini tuh hampir 100% bakal works gitu, bakal berhasil gitu. Next juga ada warna split complementary. Ini kayak huruf Y juga, tapi Y-nya lebih kecil gitu. Ini adalah misalnya complementary itu ungu ke kuning, split complementary ini yang di sebelahnya kuning gitu. Atau bisa di sebelahnya ungu juga bisa gitu. Terus juga ada triadik, itu kayak huruf Y juga, tapi Y-nya yang Y besar gitu. Jadi kayak sepertiganya dari color wheel gitu. Next juga ada double complementary, kayak complementary yang tadi, tapi ini ada dua kombinasi gitu. Terus ada juga analogus itu adalah yang bersebelahan, warna-warna yang bersebelahan di color wheel itu. Terus hue itu adalah bahasa lainnya warna gitu. Jadi purple hue itu adalah warna ungu gitu. Red hue itu adalah warna merah. Kalau tint itu adalah warna ditambah dengan putih, kalau shade itu adalah warna ditambah dengan hitam, kalau tones itu adalah warna ditambah dengan abu-abu. Tuh, simpelnya. Kalau akromatik itu adalah kombinasi antara hitam, putih, sama abu-abu. Kalau monokromatik itu adalah warna, misalnya di sini ada ungu, kombinasi antara tint sama shade dari warna tersebut gitu. Jadi misalnya ungu tua atau ungu muda gitu. Terus polikromatik itu
menggunakan lebih dari satu warna gitu. Gitu sih. Gimana Kak Haidar bisa lebih jelas? Aman Kak, aman-aman. Oke. Thank you ya. Sorry Kak. It's okay. Next, kita ke design principles ya. Nah, design and principles yang pertama itu adalah unity and harmony. Unity itu apa? Itu adalah kesatuan gitu. Jadi, a pleasing set of pictorial agreement that is easy on the eye. Jadi, bisa kombinasi beberapa gambar, tapi tetap saling berhubungan. Jadi, di mata kita nggak terlihat asing gitu. Nah, bisa dibagi dari 3 jenis, yaitu tematik, grid, atau gestalt. Henry Matisse pernah bilang, all that is not used in a picture is then three-dimensional. A work of art must be harmonious in its entirety, for superfluous design details would, in the mind of the beholder, encroach upon the essential elements. Jadi, satu karya seni itu harus bisa harmonis gitu. Jadi kalau misalnya berbeda banget gitu, misalnya ada yang kayak, contohnya aja film gitu kan, film misalnya 5 menit di awal itu romantis gitu kan, tiba-tiba ending-endingnya horor gitu kan. Kadang kita suka shock gitu kan, jadi kadang yang nggak cocok gitu, itu harus dihindari gitu. Nah, yang pertama itu adalah tematik ya. Tematik itu adalah arrangement of similar or related object in a composition. Jadi, pengaturan atau arrangement yang saling mirip gitu. Objek yang saling mirip. Contohnya yang di sebelah kanan atas ini adalah jenis-jenis kupu-kupu gitu kan. Yang di sebelah kiri itu adalah pattern-pattern kain contohnya. Terus yang di bawah kiri gitu, itu barang-barang yang punya cowok gitu kan. Ada baju warna biru, ada tenis gitu kan. Ada bola, ada mobil-mobilan, ada pulpen, dan barang-barang cowok lainnya gitu. Sedangkan yang di kanan bawah itu adalah gambar payung, tapi payungnya beda-beda warna, tapi karena sama-sama payung, jadi masih make sense gitu kan, masih masuk akal di otak kita gitu. Nggak terlihat asing dari satu sama lain gitu. Next, itu adalah grid. Grid adalah rectilinear arrangement of horizontal and vertical lines. Jadi bisa kita lihat di sebelah kanan contohnya itu adalah pola kulitnya zebra ya, pola bulunya zebra. Tapi di pola itu teralternating gitu kan. Tapi tetap kelihatan cocok gitu dengan satu sama lain gitu. Jadi nggak kelihatan berantakan. Atau enggak yang di sebelah bawah kanan gitu kan. Kelihatannya seperti snowflakes ya. Kayak salju gitu. Next ada gestalt. Gestalt ini penting banget ya. Gestalt teori ini itu adalah psikologi manusia yang suka mengelompokkan objek-objek sesuai dengan karakteristik tersebut gitu. Jadi misalnya karakteristik yang pertama itu adalah proximity atau kedekatan. Bisa kita lihat yang di gambar kanan itu, kalau misalnya kita mengkelompokkan yang sebelah sini ya. Kelihatan nggak sih mouse-nya? Mouse-nya kelihatan nggak? Halo? Tuh ada yang lewat chat, nggak ada kan? Kelihatan Kak, tapi agak kecil gitu. Oh, oke. Pakai apa ya?
pakai pen nih ya. Nih. Misalnya di sini ya, kita mengelompokkan bulat-bulatan ini, lingkaran ini. Biasanya seperti ini kan, ya kan? Yang ini satu baris, yang ini satu kelompok gitu kan. Nah, itu karena adanya kedekatan 6 lingkaran ini gitu. Sedangkan yang ini ada spasi sedikit gitu kan. Jadi misalnya kamu ngelihat remote control gitu kan, remote TV. Kan ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 gitu kan. Itu mereka kita kelompokin bareng karena jaraknya deket gitu. Ngerti kan? Oke, next. Masih bisa ya. Kalau yang ini, walaupun warnanya beda ya, tapi tetap aja kita bisa mengelompokkannya seperti ini juga gitu kan. Karena yang berdekatan sama yang berdekatan, yang jauh sama yang jauh. Sedangkan kalau yang ini, walaupun warnanya beda, terus shape-nya juga beda gitu kan, bentuknya juga beda, tetap kita bisa kelompokkan dengan satu sama lain gitu kan. Karena sama-sama dekat gitu kan. Yang di atas sama yang di atas, yang di bawah sama yang di bawah. Next itu ada, bisa dihapus nggak sih? Erase. Oke, udah aku erase. Next ada similarity, yaitu kemiripan ya. Objek yang sama akan terlihat secara bersamaan sebagai suatu kelompok itu. Hal ini bakal ditentukan lewat bentuk, warna, tekstur, ukuran, maupun arah. Misalnya sekelompok ikan atau burung yang bergerak searah. Nah, contohnya yang pertama, ini ya. Nah, kita bisa mengelompokkan ini dengan cara warna, ya kan? Yang warna pink dengan yang warna pink, yang warna hitam dengan yang warna hitam, ya kan? Oke. Next coba Kak Raffi, ada nggak Kak Raffi? Kak Raffi. Atau Kak Seli nih? Ada nggak Kak Seli? Kak Seli, halo. Halo. Gak ada yang jawab nih. Jangan takut-takut. Aku nggak bakal nanya yang aneh-aneh. Kak Raffi atau Kak Seli? Atau ada Kak Haidar? Lah, jadi keluar tadi Kak Seli. Cuman pengen nanya ini doang sih. Ya udah. Yang kedua, contoh yang kedua ya. Tadi aku pengen nanyain di kelompokannya kayak gimana gitu. Jadi cara pengelompokannya dengan kemiripannya. Di sini adalah kemiripannya adalah bentuk ya. Bentuk lingkaran sama bentuk kotak. Jadi pengelompokannya adalah seperti ini gitu kan. Next lagi. Kalau yang sebelah kanan, yang sebelah paling kanan ini, pengelompokannya dengan bentuk juga, tapi juga bisa dengan warna ya. Jadi kita bisa kelompokin seperti ini, atau juga kita bisa kelompokin seperti ini gitu. Oke. Next. Erase. Yang ketiga itu adalah pengelompokan secara closure atau ketertutupan gitu. Nah, kita sebagai manusia itu
di otak kita itu kita suka bentuk-bentuk yang komplit gitu, tertutup gitu kan, nyambung daripada yang nggak komplit gitu. Jadi misalnya contoh yang di kanan ini sebenarnya nggak ada kan gambar segi 5 ini. Tapi kita di otak kita seperti ada gitu, karena lingkaran-lingkaran yang udah dipotong itu membentuk segi 5 gitu kan. Padahal in real life itu nggak ada gitu. Nggak ada kan. Atau enggak yang di sebelah kanan gitu. Yang di sebelah kanan kita bisa ngelihatnya mirip lingkaran gitu kan. Padahal ada bolong-bolong gitu. Jadi garis, bolong-bolong, garis lagi gitu kan. Jadi walaupun ini masih ada bentuk-bentuk yang hilang gitu, tapi di otak kita tuh bisa melihat itu sebagai suatu bentuk yang komplit gitu. Next. Gestalt yang selanjutnya, teorinya yang selanjutnya itu adalah continuity atau kesinambungan. Itu apa? Penataan visual yang dapat mengiring gerak mata mengikuti ke sebuah arah tertentu. Nah, contoh yang di sebelah kanan. Yang pertama itu adalah arah ya. Arah dari lingkaran-lingkaran itu. Jadi kelihatannya kayak kayak huruf S jadinya kan. Mirip kayak huruf S, Pak. Padahal bukan garis huruf S yang sebenarnya, tapi cuma lingkaran-lingkaran yang diatur sebagaimana huruf S gitu. Jadi kelihatannya kayak melengkung ke kanan, terus ke atas, ke kiri, terus ke kanan lagi. Dan juga warna yang di sini yang dipakai itu gradiasi ya. Bentar ya, aku charge dulu laptop bentar. Halo, halo, suara aku kedengeran? Halo? Iya, halo Kak. Oke. Sorry ya, aku lagi ngecas laptop dulu bentar, udah mau mati. Oke, siap Kak. Oke. Next ada continuity atau kesinambungan. Ini yang di sebelah kanan ini seperti huruf S ya. Dan warnanya juga seperti gradiasi gitu. Kayak monokrom gitu, dari warna pink muda ke pink tua gitu kan. Jadi kita ngelihatnya itu seperti ada suatu arah gitu, ada suatu pergerakan. Padahal itu cuma gambar yang diem doang. Tapi kita ngelihatnya mengikuti gerakan dari lingkaran-lingkaran tersebut gitu. Itu namanya continuity. Next juga ada contoh yang di sebelahnya itu. Itu adalah gambar segitiga ya. Segitiga, tapi perbedaannya adalah segitiga yang ujungnya ke atas atau ujungnya ke bawah gitu. Kita bisa mengelompokkannya seperti ini gitu kan. Ada yang ke atas, jadi kayak arah panah gitu kan. Padahal bukan arah panah, cuma segitiga doang, tapi karena menuju ke atas, lurus. Jadi kita ngelihatnya ke atas, habis itu ke bawah lagi, terus ke atas gitu kan. Jadi ada pergerakan juga gitu. Next-nya, contoh selanjutnya ini seperti angka 6 gitu kan. Jadi dari atas itu sebuah garis melengkung
habis itu ada lubang, ada bolong, terus melanjutkan garis melengkung juga, habis itu bolong lagi, habis itu melanjutkan lagi gitu. Walaupun itu bolong-bolong, tapi di otak kita seperti melihat satu garis yang berkesinambungan gitu. Itu adalah continuity. Tuh. Next ada simetri ya. Simetri adalah menata stimulasi ke dalam bentuk yang sama dan sebangun. Gitu. Jadi contohnya ke sini, kita bisa ngelihat ini tuh ada lingkaran, terus ada persegi panjang ya, atau garis, terus ada lingkaran lagi. Nah, penataan ini itu bisa membuat kita ngelihat itu menjadi balance gitu kan. Ada lingkaran di sebelah kiri, ada juga lingkaran di sebelah kanan. Kalau misalnya ada lingkaran di sebelah kiri, terus di lingkaran yang sebelah kanannya kecil banget gitu, kurang simetris gitu. Jadi kita ngelihat yang simetris gitu, biasanya kita satisfied gitu. Terus juga yang contoh selanjutnya itu seperti kayak tanda kurung ya, kayak tanda kurung yang sebelah kiri, terus ada tanda kurung sebelah kanan. Nah, ini terlihatnya simetris banget gitu kan. Jadi sangat teratur, sangat balance. Jadi kayak apa ya? Kayak kita ngelihatnya juga enak gitu di mata gitu. Nggak berantakan, tapi teratur gitu. Next ada simplicity gitu, kesederhanaan. Kita sebagai manusia itu secara intuitif cenderung memilih pengorganisasian yang paling simpel atau sederhana. Itu yang paling stabil gitu. Karena di saat kita ngelihat satu hal yang simpel, itu tuh gampang dicerna oleh otak gitu kan. Gampang dicerna secara visual. Jadi daripada kita ngelihat segi 8 gitu kan, kita mendingan ngelihat segitiga gitu kan. Lebih simpel daripada kita ngelihat hal-hal yang riwah-riwah, kita mendingan ngelihat shape-shape yang simple gitu. Next, ada balance. Balance ini mirip banget dengan simetri yang tadi ya. Balance is the distribution of the visual weight of object, color, texture, and space. If design was a scale, this element should be balanced to make a design feel stable. Jadi, balance itu adalah pendistribusian unsur visual yang seperti berat gitu loh, weight of object. Jadi seperti berat. Misalnya kita ngelihat satu lingkaran, semakin besar kita ngelihat lingkaran itu, semakin terkesan berat lingkarannya. Daripada lingkaran yang kecil, kita biasanya mempunyai kesan bahwa lingkaran yang kecil itu lebih ringan daripada yang lingkaran yang besar. Seperti itu balance-nya. Jadi salah satu jenis balance adalah yang pertama symmetrical balance. Jadi seperti yang tadi ya, simetris. Mirror image balance, if you draw a line down the center of the page, all the visual elements on one side of the screen are mirrored to the other side. Jadi objek-objek yang ada di screen laptop kita atau di screen HP kita atau di mana tuh, atau di desain kita, kalau misalnya kita taruh garis di tengah, yang sebelah kiri ini sama persis dengan yang ada di kanan. Oke? Jadi sebenarnya they don't have to be identical visual elements. Mereka nggak perlu 100% identik dengan kiri dengan yang kanan gitu kan. Tapi bisa sama di unsur-unsur kayak jumlahnya atau warnanya atau bentuknya atau besar kecilnya gitu kan.
When visual elements are equal in weight, they are said to be in balance. Kalau misalnya elemen visual itu sama-sama ukurannya gitu, biasanya kita ngelihatnya itu balance gitu, kiri sama kanan gitu kan. Symmetrical balance can be used when one wish to achieve a formal design, a sense of structure, a sense of organization, and stability. Jadi symmetrical balance ini bisa kita gunakan kalau misalnya kita pengen desain-desain yang terkesan formal gitu, misalnya untuk bisnis atau untuk brosur atau untuk apa yang lebih formal daripada ini. Jadi misalnya contohnya yang ada 3 yang di bawah ini ya. Misalnya kita tarik garis di tengah ini. Walaupun mereka nggak sama persis gitu kan. Yang di sebelah kiri adalah gambar-gambar planet, gambar-gambar bintang gitu kan. Gambar nebula. Di sebelah kanan itu ada teks gitu kan. Tapi jumlah yang dipakai, jumlah space yang dipakai itu hampir mirip banget gitu kan. Jadi masih kelihatan balance di mata kita gitu. Atau enggak, yang selanjutnya gitu kan, di sebelah kanan. Aku bikin 2 garis gitu kan, membagi jadi 3 space gitu kan. Jadi yang sebelah kiri itu di atasnya ada gambar, di bawahnya ada teks. Sedangkan yang di sebelah paling kanan itu di bawahnya teks, di bawahnya gambar, di atasnya teks gitu. Sedangkan yang di tengah itu adalah gambar doang gitu. Walaupun nggak sama persis gitu, ada variasinya sedikit gitu kan. Tapi tetap kita lihatnya masih balance gitu kan. Gitu. Jadi selanjutnya lagi, kalau yang itu kan garis horizontal atau vertikal ya? Garis vertikal gitu kan. Kalau itu garis vertikal, kalau yang ini lebih ke garis horizontal. Jadi yang di atas cuman gambar-gambar doang. Yang di bawah emang ada gambarnya juga, ada teksnya juga. Tapi karena space-nya itu masih satu, ukurannya masih mirip banget gitu. Jadi masih balance. Oke, next. Asymmetrical balance. Asymmetrical balance ini, ada yang ngechat nih. Oke. Silakan yang mau buka puasa. Boleh ini. Oke, jadi asymmetrical balance ini adalah describe a kind of balance that is not identical on both sides of a central line. Jadi nggak terlalu bergantung sama simetri. Bahkan kadang-kadang di opposite-nya simetri gitu. Jadi berbanding terbalik dari simetri gitu. Kalau kita lihat di sini gambarnya, kalau misalnya kita taruh garis di tengah gitu kan, nggak kelihatan symmetrical balance gitu kan. Yang di sebelah kanan gede kotaknya, yang di sebelah kiri kotaknya kecil gitu. Nah, asymmetrical balance can be used when one wishes to achieve a more casual or less planned look and feel. An asymmetrical composition can create a sense of tension as if the page or screen may tip or things might slide off the side. Asymmetrical balance is more dynamic than symmetrical balance and normally keeps the audience attention focused on the visual message gitu. Jadi asymmetrical balance ini terkesan nggak terlalu formal. Jadi lebih kasual, lebih santai gitu. Lebih menarik juga di mata gitu. Jadi walaupun kiri sama kanan itu nggak benar-benar sama dengan satu sama lain, tapi masih menarik gitu. Jadi contohnya ya, yang di nebula ini. Pertama nebula. Kalau misalnya kita lihat, pembagiannya itu seperti ini ya. Ada Kak Seli lagi nih. Halo Kak Seli. Jadi pembagiannya seperti ini. Jadi di sebelah kiri itu ada space yang kosong, habis itu ada gambar-gambar planet.
Nah, di tengah itu ada teks ya, ada teks. Terus di sebelah kanan itu gambar yang gede. Walaupun nggak sama benar-benar simetris antara kiri dan kanan, tapi tetap aja ruangan-ruangan yang kosong itu ngebuat mata kita itu masih bisa beristirahat gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan nggak terlalu banyak. Dan komposisinya masih tetap menarik. Jadi kita masih bisa ngebaca teksnya, kita masih tahu isi kontennya apa, kita masih bisa ngelihat foto-fotonya gitu. Next juga, kalau yang ini lebih ke diagonal ya. Dan menarik banget ini. Walaupun nggak lurus, komposisinya itu dibuat bukan vertikal, jadi diagonal. Jadi di saat kita ngebacanya, kita mungkin harus diputer-puter sedikit ya, majalahnya atau bukunya gitu. Sehingga kita bisa ngebaca ininya. Tapi pas kita lihat, karena arah komposisinya itu enggak konvensional gitu, lebih menarik gitu, lebih intriguing, apa ya, memacu kita untuk curious gitu, lebih mau tahu gitu, apa sih ini, kok miring-miring sih, apa sih gitu kan. Atau enggak yang sebelah kanan, yang paling kanan ini juga agak diagonal, tapi nggak sediagonal yang di tengah ya, tapi lumayan diagonal dan nggak benar-benar di tengah banget juga gitu. Jadi komposisinya masih menarik, masih kasual, tapi nggak terlalu formal banget gitu. Seperti itu. Jadi ini adalah kebalikannya dari symmetrical balance. Next, ada radial balance. Radial balance, all elements radiate out from the center point in a circular fashion. It is very easy to maintain a focal point in radial balance since all the elements lead your eyes towards the center. Jadi gampang banget untuk ngebuat focal point atau main attraction, apa ya, yang pengen bikin kita kontras banget yang di tengah gitu. Karena radial balance ini bentuknya lingkaran gitu kan, memutar. Dan dimanapun mata kita berujung pasti di tengah gitu. Jadi contohnya itu adalah yang pertama yang sebelah kiri ini, contohnya ini. Ini juga bisa termasuk symmetrical balance juga. Karena sebelah kiri dan kanan hampir mirip gitu kan. Tapi kalau yang ini agak melingkar. Jadi walaupun simetris, tapi masih menarik gitu. Karena agak membulat gitu kan, agak melingkar gitu. Jadi ini kelihatannya kayak bulat. Dan juga masih agak simetris karena kiri dan kanan jumlah objeknya itu masih mirip juga. Terus kalau yang di tengah ini lebih kelihatan lagi gitu kan lingkaran. Tapi lingkarannya ini lebih ke spiral gitu kan. Kayak bentuk kerang gitu. Terus yang paling sebelah kanan itu paling lingkaran lagi gitu kan. Lingkaran sempurna gitu. Seperti itu. Oke, next. Scale and proportions. Sampai sini ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Kak, mau Ya. nanya kan nanti ini recordnya di-upload di ini kan di YouTube, di-share gitu kan? Iya. Oke. Enggak sih, cuman sepengalaman aku karena aku juga suka desain, terus pas tahu logo ternyata sedetail itu, aku nggak bisa kayaknya harus emang nonton ulang gitu videonya. Oke.
Iya emang agak banyak juga dan agak detail ya. Iya. Kayak dari bentuk shape sama warna juga aku tuh pas merhatiin, oh ini kayaknya harus nonton ulang gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bisa diakses terus kok. Ini juga nanti PPT-nya ada di itu, di website Upskill buat yang lain, dan juga di YouTube bakal ada video yang ngulang dari sini ya. Iya, video kelas ini. Oke. Toolsnya Adobe Illustrator aja ya? Iya, Illustrator. Nah. Oke, sip. Ya, soalnya aku udah prepare. Jadi semisal kayak besok ya praktek, ya udah ada lah. Mantap, mantap. Kak Laras, persiapan banget ini. Ya, soalnya aku juga emang biasa pakai Adobe Illustrator, tapi bukan untuk logo sih, Kak. Aku lebih suka pakai untuk kayak line art, vektor, atau enggak bikin kartun anime kayak gitu sih, manga gitu. Iya, iya. Suka bikin manga juga ya. Iya, aku seneng sih. Jangan-jangan udah upload di webtoon nih. Oh enggak, masih cuman emang seneng aja ngegambar gitu, atau enggak aku juga kadang suka pakai bukan Adobe sih, kayak Medibank kayak gitu juga, tapi emang bukan untuk logo sih, memang untuk ngegambar aja gitu. Terus Kak mau nanya lagi nih, semisal kalau untuk ngedesain logo tuh toolsnya harus Adobe Illustrator atau misalkan pakai Adobe Photoshop bisa nggak sih? Bisa sebenarnya. Oh bisa ya. Perbedaannya itu adalah formatnya ya. Kalau misalnya Adobe Illustrator itu kan vektor ya. Kalau misalnya Adobe Photoshop itu kan apa ya? Aku lupa namanya tapi bukan vektor gitu kan. Jadi itunya formatnya apa PSD gitu? Iya, format ininya sih, format gambarnya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya di Photoshop itu semakin kita zoom kan bakal semakin blur gitu kan karena pixel, format pixel kan. Nah, iya. Kalau misalnya kita zoom itu bakal blur kan. Kalau misalnya di vektor kita zoom terus itu nggak bakal blur gitu. Iya sih, betul. Iya. Jadi emang lebih enak pakai Adobe Illustrator ya? Kalau buat logo kita itu kan pengen logo kita itu rapih kan, nggak ngeblur. Ya. Jadi kalau misalnya pakai Adobe Illustrator itu logo kita bakal ditransfer kemana aja itu bakal shape-nya tetap seperti itu gitu. Oke, tetap ini ya, tetap apa ya, sharp gitu ya. Iya, si hasilnya tuh nggak ngeblur, nggak pecah lah gitu kalau di zoom. Iya, benar-benar. Oke, sip. Nah, itu dulu kalau aku. Oke. Thank you pertanyaannya, Kak Laras. Iya, sama-sama. Oke, siap. Next kita lanjut ya ke scale and proportions. Nah, apa itu scale and proportion? They are both design elements that have to do with size. Yeah. Scale is the size of one object in relation to another object in a design or artwork. Sedangkan proportion itu refers to the size of the parts of an object relationship to other parts of the same object. Jadi scale itu kita biasanya, contohnya ya, dari slide yang ada di sini, scale yang lebih gede adalah tulisan yang di atas ini kan. Sedangkan scale yang tulisan di bawah ini lebih kecil. Jadi scale itu adalah perbandingan antara objek desain satu dengan objek desain yang lain gitu. Agak ini juga sih, bahasanya emang rada membingungkan, tapi ini. Kalau misalnya proportion itu misalnya, contohnya adalah proporsi wajah gitu kan. Proporsi wajah itu misalnya mata tuh harusnya di kiri kanan gitu kan. Kalau misalnya kita gambar anime atau gambar orang, biasanya kan mukanya itu ada proporsinya masing-masing gitu kan. Ada garis bantunya gitu. Jadi di telinga, habis itu kita di atas telinga kita garis, nah itu tempatnya mata gitu kan. Terus hidung udah pasti di tengah muka gitu kan, nggak mungkin di sebelah sini gitu kan, atau di sebelah sini gitu, nggak mungkin. Terus mulut itu udah pasti di bawahnya hidung gitu.
Jadi proporsi itu adalah hubungan objek satu sama lain yang ngebuat itu terlihat harmonis gitu. Gitu. Next. Nah, scale, kita sebagai manusia itu suka ngejudge scale dari according to badan kita gitu. Jadi kita kan punya badan nih. Biasanya hal-hal yang lebih kecil dari badan kita bilang itu kecil. Hal-hal yang lebih gede dari badan kita bilang itu besar gitu kan. Misalnya gedung. Gedung itu kan udah pasti besar kan. Karena kita melihat suatu ukuran dari suatu benda atau suatu objek itu relatif dengan ukuran badan kita. Biasanya. Some of the most common adjective that apply to scale includes life size. Life size itu biasanya yang ada di dunia nyata gitu. Jadi kayak biasanya mobil itu ukurannya ya segitu-segitu aja gitu kan. Terus bunga ya segitu-segitu aja. Karena ada di dunia nyata, kita punya referensi asli gitu. Ada juga miniatur. Miniatur itu lebih kecil daripada dunia nyata gitu kan. Misalnya kita dulu pas masih kecil suka main-main Lego gitu kan. Lego itu adalah ukuran miniatur daripada ukuran realita yang ada di real life gitu. Lebih kecil biasanya. Terus ada oversize. Oversize itu biasanya lebih gede. Sedangkan yang terakhir itu enormous itu biasanya gede banget gitu. Misalnya matahari gitu kan. Itu jauh lebih gede daripada bumi, jauh lebih gede daripada kita gitu kan. Itu biasanya enormous gitu. Depends on the scale, the design can look realistic or surrealistic. Jadi kalau misalnya benda-benda yang kita taruh itu ukurannya kita ganti-ganti, misalnya aku di sini punya botol kecap ya. Misalnya botol kecap ini di gambar aku taruhnya jauh lebih gede daripada badan aku gitu kan. Itu bisa kelihatan gak realistik gitu, jadi surrealistik gitu. Jadi kayak seperti fantasi gitu kan. Gak mungkin ada di dunia nyata botol kecap yang lebih gede daripada manusia gitu kan. Tapi karena kita gambar, kita punya imajinasi sendiri, kita punya fantasi sendiri. Jadi itu bisa aja gitu. Di gambar atau di produk atau di seni yang kita buat. Also, when designing scale, played a big part at visual hierarchy. Nah ini penting banget ya buat ngedesain logo. Kita bakal belajar tentang visual hierarchy. Visual hierarchy itu apa? Yaitu adalah suatu susunan dan satu di mana desain kita itu prioritasnya di mana gitu, ya kan? Contohnya di sini ya, prioritasnya misalnya yang aku bold di sini adalah tulisan scale ini kan. Jadi biasanya kita ngelihat duluan di sini. Yang kedua, ukuran gambarnya aku miripin dengan ukuran tulisan yang di sebelah kiri gitu. Jadi itu adalah penjelasan yang nggak terlalu penting. Bukan nggak terlalu penting sih. Penting juga, tapi bukan menjadi prioritas dari desain ini gitu. Jadi misalnya apa ya yang ini? Biasanya kalau misalnya kamu pengen ngebuat logo misalnya, kan biasanya logonya itu grafis logonya itu gede kan. Habis itu di bawahnya ada tulisan lebih kecil. Nah, itu bisa kelihatan. Jadi visual hierarchy prioritas yang pertama itu adalah logonya. Kedua adalah tulisan yang di bawahnya gitu. Next. Next adalah proportion. Ya, proportion is the relative size of parts of a whole. The classic example is the relative size of parts of your face, such as eyes and nose. Seperti yang tadi aku bilang ya. Jadi
muka yang proporsional itu seperti ini gitu loh. Ada mata 2, ada hidung 1, ada mulut 1 gitu kan. Hal-hal kayak gini juga bisa ngebuat kayak kan kita sebagai manusia gitu ada ini ya, ada standar kecantikan ya, ada beauty standard ya. Jadi biasanya cewek-cewek yang cantik atau cowok-cowok yang ganteng itu punya fitur-fitur sendiri gitu. Misalnya hidungnya lebih mancung daripada orang lain, proporsi hidungnya lebih mancung daripada orang lain, matanya lebih belok daripada orang lain, atau enggak mulutnya lebih tebal daripada orang lain gitu. Jadi itu adalah semua proporsi ya. Nah, yang di sebelah kanan ini, yang gambar kucing ya, itu adalah golden ratio ya, kalau buat kalian yang belum tahu ya. Kecoret. Yang di sebelah kanan ini golden ratio, yang buat kalian yang belum tahu. Nah, golden ratio ini pembagian gambar yang enak buat mata gitu, yang hampir nggak pernah gagal gitu. Jadi kita misalnya bikin desain, contohnya aja aku coret-coret di sini ya. Misalnya tulisannya itu apa ya? Gede-gede gitu di sini. Desain. Nggak bisa tulis, aduh. Bla 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 gitulah pokoknya yang gede, paling gede di sini. Habis itu di sini itu ada paragraf gitu kan. Habis itu di sini ada gambar. Habis itu di sini ada apa gitu kan. Jadi kalau misalnya komposisinya kayak gini, biasanya bakal 100% berhasil gitu loh. Bisa kita pakai juga buat menjadi guide buat logo-logo kita di kedepannya nanti juga ya. Oke, next. Contrast and emphasis. Nah, emphasis is the part of the design that catches the viewer's attention, and contrast is the arrangement of opposite elements. Emphasis itu adalah bagian dari desain yang pertama kali kita sebagai viewer, kita sebagai yang ngelihat desain itu, kita bakal menunjukkan mata kita ke situ gitu. Pertama kali ke situ gitu. Contohnya di sini. Emphasis itu pasti kita ke emphasis ke judulnya duluan kan. Karena yaitu scale-nya lebih besar daripada yang di bawahnya. Nah, sedangkan kontras itu adalah arrangement dari elemen-elemen yang saling opposite gitu, bertolak belakang gitu. Misalnya kita baca ini kan warna hitam kan, teksnya warna hitam, sedangkan background-nya itu warna putih. Itu adalah kontras gitu, hitam dengan putih itu kontras. Kalau misalnya kita warna putih dengan abu-abu muda gitu, kita mungkin nggak bisa baca judulnya ini sejelas kalau misalnya ini tuh warna hitam gitu. Gitu. Next. Nah, seperti ini ya, kontras. Kontras itu bisa dibagi dari 4. Yang pertama, kontras warna. Ya. Kontras warna itu, contohnya itu yang tadi. Yang complementary color yang tadi aku udah ajarin kan. Jadi complementary color itu misalnya dari color wheel itu kan berseberangan kan. Misalnya tadi warna ungu sama warna kuning. Nah, karena yang satu itu warm tone, sedangkan yang satu lagi itu cool tone, itu sangat bertolak belakang, tapi tetap kelihatan enak gitu kan. Jadi kontras di sini itu misalnya warna biru dengan warna orange. Sangat bertolak belakang gitu kan. Kayak kalau misalnya warna orange sama warna merah kurang bertolak belakang karena masih analogus gitu kan. Masih berdekatan dengan warna oranye itu gitu kan. Tapi kalau warna biru kan sangat berjauhan gitu. Jadi itu kontras warna. Kalau kontras ukuran atau size,
Misalnya contohnya yang bulat, yang lingkaran yang di sebelah kanan ini gede banget gitu kan. Sedangkan lingkaran yang di sebelah kiri atas itu kecil banget. Jadi kontrasnya yang satu objeknya gede banget dengan satu yang kecil banget gitu. Itu bisa ngebuat efek kontras yang jelas banget gitu. Next ada kontras secara value atau nilai. Ya. Contohnya objek yang kita bisa lihat di sini adalah kotak yang di tengah, bukan di tengah juga sih, tengah agak kiri itu warnanya putih gitu kan. Jadi value-nya itu light value banget gitu kan, putih. Sedangkan yang di belakangnya itu value-nya lebih ke hitam sama abu-abu gitu. Jadi masih terlihat kontras gitu. Masih kelihatan objeknya yang di depan tuh apa gitu. Next ada kontras shape gitu kan. Shape atau bentuk ini, yang satu lingkaran, yang satu kotak. Nah, yang lingkaran ini nggak mempunyai sudut gitu kan. Nggak mempunyai sudut. Sedangkan yang kotak ini mempunyai 4 sudut gitu. Jadi ngebuat satu efek kontras yang kerasa banget. Oke, next. Next adalah isolation. The isolation effect, also known as the von Resorf effect, proposes that one item that differs from multiple similar objects that are present, the one item that differs will be more likely to be remembered. Ya kan? Kalau misalnya kita ngelihat 10 orang pakai baju warna biru, sedangkan ada 1 orang pakai baju warna merah, pasti kita lebih ingat muka orang yang pakai baju warna merah daripada muka-muka orang yang pakai baju warna biru. Karena dia beda sendiri gitu. Jadi isolation ini contohnya yang di bagian atas, di gambar yang atas. Gambar yang ini, yang lainnya itu hitam putih gitu kan. Sedangkan daun yang ada di sini itu berwarna merah ke oranye gitu kan. Walaupun yang hitam putih itu sebenarnya dahan-dahan daun gitu, tapi yang mencolok dari mata kita itu cuman yang daun ini doang karena beda sendiri warnanya. Ya kan, hitam putih, sedangkan dianya sendiri warna merah ke oren-orenan gitu. Sedangkan kalau yang di bawah itu ada bentuk arah panah ya, arah panah ke kanan gitu kan. Tapi karena ada satu yang warnanya oranye di antara semua yang lain warna abu-abu, yang warna oranye ini arahnya ke kiri, kita lebih ingat gitu dengan arah panah yang ke kiri ini. Oke, next. Nah, next adalah the absence of focal point. Lack of a focal point can lead to a confusion, but many artists intentionally omit a single or dominant focal point. The idea is to put emphasis on the entire surface for all over design gitu. Kadang-kadang kita ngelihat satu gambar atau satu desain itu nggak ada yang langsung benar-benar mencuri perhatian kita gitu. Contohnya yang di atas ini adalah gambar dari beberapa kunci ya. Tapi nggak ada yang di tengah atau nggak ada yang warnanya beda banget atau nggak ada yang lebih gede kuncinya daripada yang lain. Jadi kita ngelihat oh ya udah itu semua ini gitu kan. Tapi tetap harmonis di mata kita gitu. Sedangkan kalau yang di bawah itu ada ilustrasi gitu kan. Ilustrasi dia warnanya banyak banget. Terus warnanya itu warna-warni gitu kan. Shape-nya juga ya lumayan beragam, tapi nggak ada yang benar-benar mencuri perhatian langsung gitu. Tapi ini juga bisa kalian pakai kalau misalnya kalian ingin mencapai suatu efek di mana ya kita harus ngelihat semuanya dengan detail gitu kan. Okay, next. Yang terakhir ini adalah rhythm. Rhythm is when the regular repetition of particular forms or element occurs in a work of art.
that work is said to have rhythm. It suggests motion. Seperti yang tadi yang pas kita pelajari di Gestalt ya. Rhythm ini Rhythm ini adalah suatu kesan dari sebuah desain. Jadi kesannya kayak ada repetisinya gitu, ada ritmenya gitu, ada arah atau ada lengkungan-lengkungan atau ada, aku kalau langsung kasih contohnya aja nih. Nih, repetition creates rhythm in design. Seperti ini, kita bisa ngelihat di sini seperti ada gambar diamond gitu kan. Padahal yang ada itu cuman persegi panjang yang banyak ini. Tapi karena di tengahnya itu ada bolongan dan persegi panjangnya itu ditempatkan sedetail itu, jadi kita bisa ngelihat shape yang lain di situ. Atau enggak yang di tengah ini. Ini seperti kayak ada penurunan gitu kan. Ini kayak apa ya contohnya? Kayak bar wifi atau bar sinyal data kita gitu kan di HP gitu kan. Itu kita bisa ngelihat rhythm misalnya. Jadi kayak kalau misalnya ini full hitam semua, berarti sinyal kita bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma nyampe sini doang, yang bagus gitu kan, berarti sinyal kita dikit gitu. Terus yang ini juga kayak dari tipis menjadi tebal gitu. Jadi rhythm itu seperti itu. Atau yang lebih menarik lagi, kita bisa ngelihat desain yang di sebelah kanan gitu kan. Kalau yang di sebelah kiri kan lebih simpel gitu kan. Kalau yang di sebelah kanan, kita bisa ngelihat rhythm yang berbentuk spiral. Ya, berbentuk spiral ke tengah gitu, kayak lingkaran berbentuk spiral. Menarik banget gitu kan. Atau enggak yang di bawahnya. Berbentuk seperti lengkungan gitu. Jadi dari banyak ke sedikit gitu kan. Seperti ada arah yang gambarnya itu mengarahkan mata kita menuju satu titik gitu. Atau enggak next-nya itu adalah lingkaran-lingkaran yang ini kayak membentuk suatu apa ya, kayak garis-garis gitu kan. Padahal bukan garis, cuma lingkaran doang, tapi kita kayak bisa ngelihat arah garis gitu. Ini bawahnya juga yang kotak-kotak. Terus yang ini adalah repetisi gitu kan. Ada burung bangau sama ada ikan gitu. Jadi kelihatan seperti bentuk diamond gitu. Kalau yang ini lebih random, ini misalnya lurus aja gitu kan. Ritmenya lurus aja, tapi bukan pakai repetisi. Pakai shape-shape yang berbeda, tapi tetap aja kayak seperti dari kiri ke kanan gitu. Jadi mata kita tuh bakal selalu mengarahkan gitu. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, spiral, dari kiri atas ke kanan bawah, kayak diagonal gitu kan. Terus yang terakhir ini juga sama ya, rada spiral gitu kan. Jadi seperti itu ya rhythm. Seperti itu buat pelajaran hari ini. Thank you banget yang udah datang hari ini. Kita bakal ada 4 hari lagi ya guys. Semangat buat ngerjain tugas-tugasnya. Besok kita bakal mulai kuis ya. Kalau misalnya aku siapin games juga bakal kita main games. Kalau waktunya cukup. Sekarang udah jam 5.43 ya. Sorry agak lama. Besok semoga materinya kayaknya nggak selama yang ini juga. Oke, thank you. Ada pertanyaan kah? Kamu selfie dulu nggak, Kak? Boleh, boleh.
Silahkan kalau yang tadi aku udah share background WhatsApp-nya, boleh dipakai kalau misalnya pakai laptop. Ini aku pakai HP sih. Kamera laptop aku nggak bisa. Silahkan open cam yuk semua yuk. Yang bisa. Aku foto ini dari laptop. Bentar Kak, bentar. Oke. Silakan dandan dulu. Enggak lah, enggak dandan dulu. Iya. Nggak apa. Oke. Mantap. Yang lain, Kak Raffi, Kak Haidar, Kak Seli, ayo open cam. Yuk open cam. Mau aku share ke Instagram nih nanti. Oh iya, nanti kan di tag juga ke Upskill sama ayobelajar.id. Nggak ada lagi nih yang open cam nih, beneran. Ayo mau beres open cam dulu. Ayo, udah mau beres. Open cam dulu, bentar. Ya udah aku ini nih ya, 1, 2, 3. Ya sekali lagi, 1, 2, 3. Mantap. Thank you ya semua. Thank you udah hadir, thank you udah merhatiin. Makasih Kak Jasmine. Ya Kak. Bye-bye. Ketemu ya besok. Oke, siap Kak. Makasih. Udah aku matiin. Ya Kak, makasih. Silakan live ya.